Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indigo 89. Sebelum kamu melanjutkan video ini, aku ingin kamu memastikan satu hal. Tidak ada siapapun di belakangmu. Karena cerita yang akan kamu dengar malam ini bukan sekadar kisah horor biasa. Ini adalah kisah tentang satu pantangan yang jika kamu langgar, tidak ada jalan kembali. Di sebuah desa terpencil di Indonesia, orang-orang hidup dengan satu aturan sederhana. Jika setelah maghrib kamu mendengar namamu dipanggil, jangan pernah menoleh ke belakang. Bukan karena pamali, bukan karena mitos, tapi karena sesuatu memang berdiri di sana, menunggu untuk dilihat. Dan malam ini, aku akan menceritakan kisah orang yang melanggar pantangan itu. Sebelum ceritanya dimulai, aku punya satu permintaan kecil. Jika kamu masih berani mendengarkan sampai akhir, klik tombol subscribe di channel Indigo 89. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi agar kamu tidak sendirian saat cerita-cerita seperti ini kembali. Jangan lupa like video ini, agar kisah ini bisa sampai ke mereka yang mungkin juga pernah mendengar panggilan dari belakang. Dan share video ini ke orang-orang terdekatmu, bukan untuk menakuti mereka, tapi agar mereka tahu satu hal penting. Jangan menoleh apapun yang memanggil. Sekarang, matikan lampu jika berani, pasang headset, dan dengarkan baik-baik. Karena cerita ini baru saja dimulai. Tidak semua larangan dibuat untuk ditaati. Sebagian dibuat agar kita tetap hidup. Namaku Raka, dan aku akan menceritakan satu kesalahan kecil yang membuat seluruh desa ini tidak pernah sama lagi. Aku tiba di desa itu saat matahari hampir tenggelam. Desanya kecil, dikelilingi sawah dan hutan bambu yang rapat. Sinyal ponsel hilang begitu roda motorku melewati gapura kayu tua bertuliskan cat hitam yang hampir pudar. Tulisan itu berbunyi, "Ingat pantangan, jangan menoleh." Aku mengira itu hanya hiasan desa, atau mungkin tradisi kuno untuk menakut-nakuti pendatang. Aku salah. Penduduk desa menyambutku dengan tatapan aneh. Bukan ramah, bukan curiga, melainkan takut. Seorang bapak tua menarik lenganku sebelum aku sempat bertanya apapun. "Kalau sudah maghrib," katanya lirih, "apapun yang memanggil namamu, jangan ditoleh." Aku tertawa kecil, mengira itu candaan. "Kalau dipanggil orang?" tanyaku. Wajah bapak itu berubah pucat. Justru itu bukan orang. Malam pertama di desa itu terasa berbeda. Udara terlalu dingin, sunyi terlalu dalam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Hanya bunyi angin dan bambu yang saling bergesekan seperti bisikan pelan. Aku menginap di rumah kosong milik pamanku yang sudah lama meninggal. Sekitar pukul 18.12, azan maghrib berkumandang. Terputus, serak, seolah ditelan kabut. Setelah itu, desa seperti dikunci. Lampu rumah-rumah dipadamkan, pintu ditutup rapat. Tak satu pun orang terlihat di luar. Aku duduk di ruang tengah mencoba menenangkan diri. Lalu, aku mendengar suaraku sendiri dipanggil. "Raka." Pelan, dekat, tepat di belakangku. Bulu kuduku berdiri, nafas tercekak di tenggorokan. Aku ingat pesan bapak tua itu, jangan menoleh. Aku menatap lurus ke depan, keringat dingin mengalir di pelipis. Suara itu terdengar lagi. "Raka, kenapa kamu tidak menoleh?" Nada suaranya mirip ibuku. Tanganku gemetar, hatiku berteriak ingin menoleh. Namun aku bertahan.
Beberapa detik kemudian, suara itu menghilang, digantikan bunyi langkah kaki yang menjauh. Aku menghela nafas lega. Aku selamat malam itu. Tapi keesokan paginya, aku menemukan sesuatu di depan pintu rumah. Jejak kaki berlumpur, menghadap ke dalam rumah. Dan di dinding, dengan tanah basah, tertulis satu kalimat. Lain kali, jangan sekuat itu. Itu baru malam pertama, dan aku belum tahu bahwa seseorang di desa ini akan melanggar pantangan itu. Dan ketika itu terjadi, yang menoleh bukan hanya satu orang. Di desa itu, pagi tidak pernah benar-benar terasa pagi. Kabut menggantung rendah, menutupi atap rumah dan jalan tanah. Orang-orang keluar rumah dengan kepala tertunduk, jarang saling menyapa. Jikapun bertemu pandang, mereka segera mengalihkan mata, seolah takut melihat sesuatu di belakangku. Aku mencoba menepis rasa tidak nyaman itu. Mungkin mereka hanya tidak terbiasa dengan pendatang. Sampai aku bertemu Sari. Gadis itu satu-satunya yang berani berbicara panjang denganku. Usianya sekitar 20 tahunan. Wajahnya pucat, tapi matanya selalu gelisah. "Kamu dengar suara itu ya?" tanyanya pelan. Aku terdiam. "Semalam," lanjutnya, "kamu tidak menoleh?" Aku menggeleng. Sari menghela napas panjang, seperti baru saja lolos dari bahaya. "Kemarin sore," katanya lagi, "ada satu orang yang menoleh. Namanya Pak Wira, petani tua yang rumahnya paling dekat dengan batas hutan. Menurut cerita warga, semalam Pak Wira pulang terlambat dari sawah. Azan maghrib sudah lama berlalu ketika dia berjalan sendirian di jalan setapak. Lalu, namanya dipanggil. Wira." Suara itu lembut, seperti suara istrinya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Awalnya Pak Wira terus berjalan, tapi suara itu memanggil lagi, lebih dekat. Dan pada panggilan ketiga, Pak Wira menoleh. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dia lihat. Yang ditemukan warga keesokan paginya hanyalah cangkulnya tergeletak di pinggir sawah. Pak Wira tidak pernah ditemukan. Tidak ada darah, tidak ada jejak perlawanan. Seolah-olah dia diambil begitu saja. "Apa yang memanggil itu?" tanyaku lirih. Sari menunduk. "Kami menyebutnya penunggu panggilan." "Makhluk itu," kata Sari, "tidak bisa menyentuh siapapun yang tidak melihatnya. Ia hanya bisa berdiri di belakang, menunggu satu hal, ditatap." Hari itu suasana desa semakin tegang. Orang-orang menutup jendela lebih awal. Anak-anak dilarang keluar bahkan sebelum maghrib. Menjelang malam, aku kembali ke rumah paman. Aku mengunci pintu, mematikan lampu. Jam menunjukkan 18.03. Lalu, suara itu datang lagi. "Raka." Kali ini bukan dari belakang, melainkan dari arah pintu kamar. Aku menelan ludah. Pintu itu perlahan bergetar seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di baliknya. "Raka, bukakan pintunya." Suara itu bukan suara ibuku, bukan suara siapapun yang kukenal. Suaranya kosong. Aku menutup mata, menahan nafas. Aku tidak menoleh, tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi saat aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa runtuh. Di pantulan kaca jendela, aku melihat bayangan seseorang berdiri tepat di belakangku. Kepalanya miring, lehernya terlalu panjang, dan meski aku tidak menoleh, aku tahu dia sedang menatapku. Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya dan menulis sesuatu di kaca yang berembul. Huruf demi huruf. "Tidak
apa-apa. Kamu akan menyerah juga." Saat tulisan itu selesai, bayangan menghilang. Aku terduduk lemas. Dan malam itu, dari kejauhan aku mendengar teriakan panjang dari arah sawah. Bukan satu orang, banyak. Seolah-olah desa ini mulai dipanen. Dan aku sadar satu hal. Pantangan itu bukan untuk melindungi kami. Pantangan itu dibuat agar makhluk itu tidak pernah kehabisan korban. Di desa itu, ketakutan tidak lagi bersembunyi. Ia berjalan di antara kami, menempel di dinding rumah, di kabut pagi, di tatapan orang-orang yang tak berani saling menatap terlalu lama. Pak Wira hilang, dan anehnya tidak ada yang berani mencarinya. "Apa kalian tidak mencarinya ke hutan?" tanyaku pada seorang warga. Ia menggeleng pelan. "Kalau yang diambil sudah menoleh," katanya, "dia bukan milik kami lagi." Hari itu aku tahu, pantangan ini bukan sekedar larangan, ia adalah batas wilayah. Sore itu, menjelang maghrib, aku bertemu Bayu, pemuda desa yang berbeda dari yang lain. Senyumnya sinis, matanya selalu menantang. "Kamu percaya omong kosong itu?" katanya sambil menyalakan rokok. Aku menatapnya lama. Pak Wira hilang. Bayu tertawa kecil. Orang tua itu memang sudah pikun. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuatku tidak nyaman, seperti orang yang ingin membuktikan sesuatu, apapun resikonya. Saat azan maghrib mulai terdengar, Bayu berdiri. "Aku mau ke sawah," katanya santai. Aku langsung menarik lengannya. "Jangan, kamu tahu pantangannya." Bayu menepis tanganku. "Justru karena aku tahu," katanya pelan, "aku mau membuktikan apa yang sebenarnya memanggil itu. Aku ingin menghentikannya, tapi tubuhku membeku." Bayu berjalan menjauh, masuk ke jalan setapak yang dikelilingi ilalang tinggi. Kabut mulai turun. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar. "Bayu." Lembut, manis, menggoda. Bayu berhenti berjalan. Aku melihat dari kejauhan, bersembunyi di balik pohon. "Bayu." Suara itu terdengar tepat di belakangnya. Bayu tersenyum. "Kalau memang ada," katanya lantang, "tunjukkan dirimu." Dan disitulah dia menoleh. Aku tidak melihat apa yang Bayu lihat, tapi aku melihat reaksinya. Senyumnya menghilang, wajahnya berubah pucat, mulutnya bergerak pelan, tapi tidak ada suara keluar. Lalu, dia berteriak. Bukan teriakan minta tolong, melainkan teriakan orang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Tubuh Bayu terangkat sedikit dari tanah, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya. Dan sebelum aku sempat bergerak, tubuhnya ditarik ke belakang, masuk ke kabut. Hilang. Begitu saja. Aku berlari pulang dengan napas tersengal. Di desa, orang-orang sudah tahu. Tidak ada jeritan histeris, tidak ada tangisan. Hanya satu kalimat yang berulang-ulang terdengar. Dia memilih menoleh. Malam itu aku duduk sendirian di rumah. Tangan gemetar, pikiranku kacau. Lalu, ponselku menyala. Tidak ada sinyal, tidak ada pesan. Tapi di layar hitam itu, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Dan di belakangku, Bayu berdiri. Matanya kosong, lehernya memanjang tidak wajar, mulutnya bergerak pelan. Sekarang, aku tahu kenapa mereka melarangnya. Aku menutup mata sekuat tenaga. Saat aku membukanya kembali, pantulan itu menghilang. Namun di lantai, tepat di belakangku, ada jejak kaki basah. Mengarah ke arahku. Dan suara itu kembali berbisik. "Sekarang, giliran kamu yang dipanggil." Tidak semua orang menoleh karena berani. Sebagian menoleh
karena tidak pernah diberi kesempatan untuk tahu. Pagi setelah Bayu menghilang, desa tidak lagi menyembunyikan ketakutan. Pintu-pintu ditutup sejak sore, jendela dipaku, anak-anak dilarang keluar, bahkan untuk bermain di halaman. Aku melihat seorang ibu menangis di sudut rumahnya. Tangisnya ditahan, seolah suara bisa memanggil sesuatu. Namanya Bu Rini, dan yang ia peluk erat adalah tas kecil milik anaknya. Anak itu bernama Dimas. Usianya baru 7 tahun. Dimas tidak tahu pantangan itu, tidak sepenuhnya. Sore kemarin, sebelum maghrib, Dimas bermain di depan rumah. Ketika azan mulai berkumandang, ibunya memanggil dari dalam. "Masuk, Dim." Dimas berlari kecil, tapi di tengah jalan, namanya dipanggil dari arah belakang rumah. "Dimas." Suara itu lembut, seperti suara orang yang dikenalnya. Dimas berhenti. Bu Rini berteriak dari dalam rumah, "Jangan menoleh!" Tapi anak 7 tahun tidak mengerti arti pantangan. Yang ia tahu hanyalah namanya dipanggil. Dan Dimas menoleh. Bu Rini hanya melihat satu hal sebelum anaknya hilang dari pandangan. Wajah Dimas berubah bingung. Lalu ia tersenyum kecil, seolah-olah melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Dan setelah itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada teriakan, tidak ada darah. Hanya topi kecil Dimas yang jatuh ke tanah. Bu Rini pingsan malam itu, dan ketika ia sadar, Dimas tidak pernah kembali. Malam itu, desa menggelar doa bersama. Lampu dimatikan, lilin-lilin kecil dinyalakan di setiap rumah. Sesepuh desa akhirnya berbicara. Makhluk itu, katanya, tidak selalu mengambil orang yang menoleh. Kadang, ia hanya menandai. Dan tanda itu akan dipanggil lagi. Aku tidak bertanya apa artinya, karena malam itu aku mulai merasakannya sendiri. Sekitar pukul 18.21, saat aku duduk sendirian, aku mendengar suara langkah kecil di luar rumah. Pelan, ringan, seperti langkah anak kecil. Lalu, suara itu memanggil, "Om Raka." Suaranya persis suara Dimas. Dadaku terasa sesak, tenggorokanku kering. Aku tahu Dimas sudah tidak ada, tapi suara itu terus memanggil, "Om, aku di belakang." Aku menutup telinga, menunduk, menatap lantai. Namun aku bisa merasakan sesuatu berdiri sangat dekat. Nafasnya dingin di tengkuku. Dan suara itu berbisik, "Kalau kamu tidak menoleh, Ibu akan menoleh untukku." Aku hampir berteriak. Di luar rumah, terdengar suara pintu terbuka. Suara Bu Rini. "Dimas," panggilnya lirih. Aku ingin menghentikannya, tapi kakiku tidak bergerak. Dan di saat itulah, aku mendengar satu suara yang membuat seluruh tubuhku mati rasa. Suara seseorang menoleh. Diikuti jeritan pendek, terputus, lalu hening. Keesokan paginya, rumah Bu Rini kosong. Tidak ada ibu, tidak ada anak. Hanya satu kalimat tertulis di dinding rumah mereka. Satu panggilan, 2 jiwa. Dan aku sadar, makhluk itu tidak lagi menunggu satu orang. Ia mulai mengambil keluarga.
Setelah Burini dan Dimas menghilang, desa itu berubah. Bukan menjadi kacau, bukan menjadi panik, tapi menutup diri. Pagi itu, semua jalan keluar desa dipalang, batang bambu disusun melintang, kain putih diikatkan seperti tanda berkabung. Tidak ada yang boleh keluar, tidak ada yang boleh masuk. Kita bukan mengurung diri dari dunia luar, kata sesepuh desa. Kita mengurung dia. Aku ingin bertanya, mengurung siapa? Tapi dari tatapan mereka, aku tahu jawabannya tidak akan menenangkan. Hari itu, aku akhirnya diberitahu asal-usul pantangan. Puluhan tahun lalu, sebelum desa ini bernama, ada seorang lelaki bernama Sutaji, orang pintar, orang yang katanya bisa mendengar dunia lain. Suatu malam, Sutaji melakukan ritual sendirian di hutan. Ia memanggil sesuatu dan menoleh terlalu lama. Sejak malam itu, Sutaji pulang berbeda. Ia sering berdiri di belakang orang, memanggil nama mereka, menunggu mereka menoleh. Ketika orang-orang mulai menghilang, warga sepakat melakukan satu hal, membunuh Sutaji. Tubuhnya dikubur tanpa kepala, dan desa membuat perjanjian. Jika tidak ada yang menoleh, Sutaji tidak bisa kembali sepenuhnya. Jadi, makhluk itu, suaraku gemetar, Sutaji. Sesepuh menggeleng, bukan lagi. Sore itu, langit turun lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seolah desa ini ditelan senja lebih awal. Aku berada di rumah ketika suara-suara itu datang, bersamaan. Bukan satu, bukan dua, puluhan. Namaku dipanggil dari berbagai arah. Raka, Raka, Raka. Suara laki-laki, perempuan, anak-anak, semua memanggil, semua dari belakang. Aku menutup mata, menekan kepala ke lantai, berdoa tanpa suara. Di luar, aku mendengar kekacauan. Orang-orang berteriak, ada yang lupa, ada yang panik, dan ada yang menoleh tanpa sadar. Jeritan terdengar satu persatu, pendek, terputus, seperti lampu yang dipadamkan. Di sela semua itu, aku mendengar satu suara paling dekat, sangat dekat, tepat di belakang telingaku. Kalau kamu tidak mau menoleh, aku akan memanggil semua yang kamu kenal. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Suara itu tertawa pelan. Tertawa dengan suara banyak orang sekaligus. Malam itu, desa kehilangan 5 orang. Tanpa darah, tanpa jejak. Hanya rumah kosong dan pintu yang terbuka. Dan di tengah desa, di tanah lapang, tertulis dengan batu dan tanah, aku sudah punya banyak wajah. Saat aku membaca tulisan itu, aku sadar satu hal yang membuat dadaku runtuh. Pantangan itu tidak lagi cukup. Dan jika ini terus berlanjut, desa ini akan habis sebelum fajar ke-10. Hari ke-6 sejak Bayu menghilang, desa itu tidak lagi berharap. Harapan adalah kemewahan yang tidak kami miliki. Yang tersisa hanya perhitungan. Siapa yang akan diambil selanjutnya? Dan siapa yang bisa menghentikannya? Malam itu, seluruh warga dikumpulkan di balai desa. Lampu tidak dinyalakan. Hanya lilin-lilin kecil di lantai yang bergetar tertiup angin. Sesepuh berdiri di tengah. Tangannya gemetar saat membuka mulut. Kita sudah mencoba bersembunyi. Kita sudah mencoba diam. Tapi dia tidak lapar manusia. Dia
dia lapar perhatian. Aku tahu apa maksudnya, dan aku berharap aku salah. Untuk menghentikannya, lanjut sesepuh, seseorang harus menoleh dengan sadar. Ruangan langsung sunyi, tidak ada yang bergerak. Itu bukan kematian biasa, kata seorang ibu sambil menangis. Itu penyerahan. Sesepuh mengangguk. Yang menoleh akan menjadi pengikat, mengalihkan perhatiannya selamanya. Aku berdiri, dan siapa yang akan kalian pilih? Tidak ada yang menjawab, tapi banyak mata pelan-pelan menoleh ke arahku. Pendatang, orang luar, yang namanya sudah dipanggil berkali-kali dan belum menyerah. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, karena aku baru sadar aku tidak pernah menjadi tamu di desa ini. Aku adalah opsi terakhir. Malam itu, aku dikurung di rumah sesepuh. Bukan dengan rantai, tapi dengan doa-doa dan simbol di pintu. Kalau dia memanggilmu, kata sesepuh, jangan jawab. Biarkan kami yang membuka jalan. Aku tidak bertanya jalan kemana. Sekitar pukul 18.44, suara itu datang lagi. Kali ini tidak memanggil namaku. Ia berbicara langsung. Aku lelah berdiri di belakangmu. Aku bisa merasakan nafasnya di tengkukku. Dingin, basah. Aku ingin kau melihatku. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku sudah melihat banyak wajah. Wajah yang menoleh karena cinta, karena takut, karena butuh. Jeda panjang. Kamu menoleh karena dipilih. Aku menutup mata. Tubuhku gemetar hebat. Di luar aku mendengarnya dengan pelan. Warga desa membaca doa bersama. Mereka sedang menyiapkan aku. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Jika aku menoleh, desa ini selamat. Jika aku tidak menoleh, mereka akan menyerahkan orang lain. Anak, ibu, siapa saja. Suara itu tertawa. Apa rasanya, bisiknya, menjadi pantangan terakhir. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Sampai akhirnya, suara itu berkata satu kalimat yang membuatku membuka mata. Aku akan menghitung sampai 3. 1. Di luar suara tangis tertahan. 2. Aku tahu, pilihanku bukan lagi milikku. Dan saat ia mengucapkan 3, aku merasakan kepalaku mulai berputar. Aku selalu percaya bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilihat manusia. Bukan karena mata kita lemah, tetapi karena jiwa kita tidak disiapkan untuk menanggungnya. Saat hitungan itu mencapai 3, tubuhku bergerak tanpa izinku. Pelan, sangat pelan. Seperti seseorang yang tahu bahwa begitu ia menoleh, tidak ada jalan kembali. Aku merasakan leherku berderak, otot-otot menegang, dunia di depanku seakan ditarik menjauh. Dan ketika pandanganku akhirnya bertemu dengan apa yang berdiri di belakangku, aku mengerti kenapa desa ini memilih bersembunyi. Makhluk itu tidak memiliki satu wajah. Wajahnya terus berubah. Satu detik wajah Bayu, detik berikutnya wajah Pak Wira, lalu wajah Dimas. Mata mereka kosong, mulut mereka tersenyum, tapi senyum itu bukan milik mereka. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi untuk berdiri di ruangan itu. Lehernya memanjang seperti ditarik paksa, dan kulitnya seperti kain tipis yang menutupi banyak tubuh di dalamnya. Ia berbicara dengan banyak suara sekaligus. Terima kasih. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Akhirnya, katanya, ada yang melihatku dengan utuh. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari rasa takut.
Aku merasakan diriku mulai diingat olehnya. Potongan ingatanku terlepas, nama ibuku, wajah ayahku, suara tawa masa kecilku. Makhluk itu sedang mengambil tempat. Di luar, doa-doa berhenti. Sunyi. Makhluk itu mendekat, sampai wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. "Kau tahu kenapa aku memanggil dari belakang?" bisiknya. Aku menggeleng lemah. Karena manusia hanya jujur saat mereka tidak siap melihat. Aku jatuh berlutut, pandangan berkunang, dan saat aku pikir semuanya akan berakhir, makhluk itu mundur. Ia menoleh ke arah pintu. "Ada yang lain menoleh untukmu." Jeritan terdengar dari luar. Satu orang, lalu dua, dan aku sadar saat aku menoleh, pantangan itu tidak hilang. Pantangan itu berpindah. Aku tidak pingsan, aku tidak mati, aku hanya ditinggalkan. Pagi itu, desa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada orang, tidak ada suara, hanya aku dan bayanganku sendiri di dinding. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakanku. Ia berdiri diam, menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba di desa ini, bayanganku memanggil namaku sendiri. Raka. Pagi itu tidak membawa terang. Matahari terbit, tapi cahayanya terasa dingin, seolah desa ini menolak dihangatkan kembali. Aku berjalan keluar rumah dengan langkah gontai. Tidak ada satupun warga. Balai desa kosong. Rumah-rumah terbuka. Makanan di meja membusuk tanpa disentuh. Seolah-olah semua orang pergi bersamaan atau dibawa. Aku memanggil, tidak ada jawaban. Tapi ketika aku berhenti berjalan, aku mendengar langkah kakiku sendiri di belakang. Aku tidak menoleh. Aku sudah tahu, aku tidak perlu. Di balai desa, aku menemukan buku tua. Buku catatan sesepuh. Tulisan tangannya gemetar, penuh coretan dan noda air. Di sanalah aku membaca kebenaran yang tidak pernah diucapkan. Ternyata, aku bukan yang pertama dipilih. Setiap beberapa puluh tahun, ketika panggilan semakin sering, desa akan mendatangkan orang luar. Pendatang, orang tanpa ikatan. Mereka dibiarkan mendengar, dibiarkan dipanggil. Jika mereka kuat, mereka dijadikan pengikat baru. Jika tidak, desa hanya menunggu yang berikutnya. Sutaji bukan awal, dan aku bukan akhir. Tanganku gemetar menutup buku itu. Saat itulah aku sadar, desa ini tidak pernah berusaha menghentikan makhluk itu. Mereka hanya mengalihkan beban. Apa rasanya? Suara itu muncul lagi. Aku menutup mata. Apa rasanya? Hidup dengan wajah yang bisa kupakai kapan saja. Aku melihat bayanganku di dinding. Kini jelas, bayangan itu punya senyum yang tidak pernah kubuat. "Aku tidak mengambilmu sepenuhnya," katanya. "Aku hanya menanamkan diriku." Aku merasakan kepalaku berat. Ingatan kembali kabur. "Sekarang kamu mengerti," lanjutnya. "Kenapa orang yang menoleh tidak langsung mati?" Aku terduduk. Aku bukan korban. Aku bukan pahlawan. Aku adalah gerbang. Sore itu, suara azan kembali terdengar. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar namaku dipanggil dari dalam dadaku sendiri. Raka. Aku menggigit bibir. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika aku tinggal, aku akan menjadi seperti Sutaji. Jika aku pergi, pantangan akan ikut bersamaku. Dan disitulah aku membuat keputusan paling egois dalam hidupku. Aku meninggalkan desa itu sebelum maghrib. Motorku tuntun melewati gapura kayu tua. Saat aku melangkah keluar, tulisan di gapura berubah. Bukan lagi
Ingat pantangan, jangan menoleh. Melainkan, pantangan sudah berjalan. Dan di belakangku, aku mendengar banyak langkah kaki mengikutiku. Aku pikir semuanya akan berakhir begitu aku meninggalkan desa itu. Aku salah. Malam pertama di luar desa, aku menginap di sebuah losmen kecil di pinggir jalan. Lampunya terang, ada suara televisi dari kamar sebelah. Ada manusia. Aku merasa aman. Sampai sekitar pukul 18.30 saat azan maghrib berkumandang dari masjid terdekat. Suara itu datang lagi. Bukan dari belakang, bukan dari samping, tapi dari dalam tembok kamar. Raga. Aku menutup mata. Aku tahu satu hal sekarang. Pantangan tidak terikat tempat. Ia terikat pada yang menoleh. Di kamar sebelah, seseorang tertawa. Aku mendengar suara kursi digeser. Suara pintu dibuka. Lalu, aku mendengar namaku dipanggil dengan suara yang bukan milikku. Raka. Nada itu keluar dari mulut orang lain. Aku berdiri di tengah kamar, gemetar. Beberapa detik kemudian, teriakan terdengar. Pendek, kasar, terputus. Aku tidak keluar kamar. Aku tidak berani. Keesokan paginya, losmen itu ribut. Seorang tamu ditemukan pingsan di lorong. Matanya terbuka lebar. Ia tidak mati. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah mau menoleh lagi. Aku melanjutkan perjalanan, kota demi kota, tempat demi tempat. Dan dimanapun aku singgah, panggilan itu selalu datang. Kadang lewat suara anak kecil di jalan, kadang lewat nada dering ponsel, kadang lewat suara yang terdengar seperti pikiran sendiri. Dan setiap kali ada orang yang menoleh, makhluk itu semakin kuat. Aku mulai memahami peranku. Aku bukan korban yang lolos. Aku adalah pembawa pantangan. Dan sekarang, aku sadar kamu yang mendengarkan ini juga sudah terlalu jauh. Karena sejak tadi, kamu sudah mendengar namaku. Dan makhluk itu tidak peduli siapa namanya. Ia hanya butuh satu hal. Perhatian dari belakang. Jika malam ini kamu mendengar namamu dipanggil, jangan menoleh. Karena jika kamu menoleh, aku tidak lagi sendirian. Dan makhluk itu tidak perlu mencariku lagi. Ia akan berdiri tepat di belakangmu. Aku tidak tahu kapan tepatnya cerita ini berubah. Kapan aku berhenti menjadi orang dan mulai menjadi peringatan. Jika kamu mendengarkan ini sampai sekarang, artinya kamu sudah melakukan hal yang sama denganku. Kamu memberi perhatian. Makhluk itu tidak butuh darah, tidak butuh ritual. Ia hanya butuh satu hal yang sangat manusiawi. Rasa ingin tahu. Aku menyiarkan cerita ini bukan untuk minta tolong, bukan untuk menyelamatkan diri. Aku melakukannya karena aku sudah terlambat. Setiap kata yang kamu dengar adalah jejak. Setiap jeda adalah langkahnya. Ia tidak berdiri di satu tempat. Ia berdiri di belakang siapapun yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mungkin sekarang kamu merasa aman. Lampu menyala. Ada orang di sekitarmu. Begitu juga aku dulu. Aku ingin jujur sebelum semuanya selesai. Desa itu tidak menghilang. Ia hanya pindah. Setiap orang yang menoleh, setiap orang yang mendengar panggilan dan memberi reaksi,
menjadi titik baru. Dan sekarang, titik itu bukan aku lagi. Sejak aku mulai menceritakan ini, suara itu jarang memanggil namaku. Ia sudah punya cukup banyak suara lain. Aku bisa merasakannya sekarang. Ia tidak berdiri di belakangku. Ia berdiri di belakang kamu. Bukan untuk menyerang, bukan untuk menakutimu. Ia hanya ingin satu hal kecil, satu gerakan sederhana. Jika setelah ini kamu mendengar sesuatu di belakangmu, entah itu langkah kaki, entah itu suara orang memanggil namamu, entah itu hanya rasa aneh, jangan menoleh. Karena begitu kamu menoleh, cerita ini tidak akan berakhir di sini. Ia akan berlanjut melalui kamu. Dan suatu hari nanti, seseorang akan mendengarkan kisahmu dan merasakan hal yang sama. Jika kamu masih menghadap ke depan sekarang, berarti kamu masih aman. Cerita ini tidak berakhir ketika suaraku berhenti. Ia berakhir ketika kamu menoleh. Sejak awal, pantangan itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjaga desa, bukan pula untuk menyelamatkan siapapun. Pantangan itu dibuat karena sesuatu selalu berdiri di belakang manusia. Ia tidak memaksa, ia tidak menyerang, ia hanya menunggu. Menunggu rasa penasaran, menunggu satu gerakan kecil, menunggu kamu lupa bahwa tidak semua suara perlu dijawab. Jika malam ini kamu merasa ruanganmu lebih sunyi dari biasanya, jika kamu merasa ada yang berdiri terlalu dekat, jika kamu merasa ingin menoleh hanya sekedar memastikan, ingat satu hal. Orang-orang di desa itu tidak hilang. Mereka hanya berpindah tempat berdiri. Dan sekarang, yang berdiri paling dekat bukan aku, tapi kamu. Jangan menoleh.